Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Suharyanto dan selamat datang di channel Excel dan VB Tutorial. Baik, pada video kali ini kita akan membuat sebuah sistem sederhana tentang income and expense tracker ya. Jadi sistem atau aplikasi ini kita pakai untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran yang biasa terjadi di sebuah perusahaan. Nah, dalam sampel atau dalam sistem yang saya tunjukkan sekarang, di sini ada beberapa bagian yang nanti kita buat dan beberapa fitur yang nanti akan kita coba jalankan ya. Pertama di sini, sistem ini bisa kita gunakan untuk mencatat pengeluaran dan pemasukan. Sebagai contoh misalnya di sini di bagian samping kiri ya, samping kiri yang saya blok ini. Nah, ini adalah tempat untuk kita menaruh di mana kita nanti mengetik data dari kode sampai dengan amount atau sampai dengan jumlah. Kita akan ketik di sini ya, dan hasilnya nanti kita akan klik tombol save, maka dia akan tersimpan di bagian sheet lognya gitu atau sheet database-nya. Nah, di bagian bawah ada list box yang kita pakai untuk menyimpan dari hasil yang kita input tadi. Oke, di samping kanan sini ya, di bagian paling bawah dulu. Nah, ini kita pakai untuk menunjukkan berapa total income yang diterima. Jadi, berapa total income yang masuk sejak pertama kali data di-input. Terus sampingnya lagi ada gambar dompet, di situ ada total expense. Nah, ini adalah hasilnya atau maksudnya adalah menunjukkan total berapa pengeluaran yang terjadi selama ini ya. Terus di sampingnya ini adalah grafik perbandingan ya, grafik gambaran dari income dan expense. Income itu warna hitam, expense warna putih. Di bagian sampingnya sini yang warna hijau ini ada income and expense for this year. Artinya itu pemasukan dan pengeluaran untuk tahun ini. Jadi di bagian income itu sekian ya, 240 juta sekian. Terus expense-nya itu dia 101 juta sekian. Terus di bagian atas ini ada grafik juga. Nah, di sini adalah tempat kita melihat atau mengecek income dan expense per bulannya pada tahun yang kita pilih di bagian combo box ini. Nah, jadi di sini saya pilih tahun 2020 ya. Untuk tahun 2020 itu dia total profitnya sekian ya. Ini total profitnya, ya. Itu total profit dari semua yang kita input. Jadi 153.515.000 ini total profit dari semua data. Tapi untuk yang tahun tahun ini mencapai 140 juta. Ini maksudnya tahun ini adalah tahun yang kita pilih di bagian combo box ini ya. Jadi tahun yang kita pilih di bagian combo box. Nah, di bagian sini dia menampilkan hasil pencatatan income dan expense itu per bulan dari Januari sampai dengan Desember sesuai dengan tahun yang kita pilih. Sebagai contoh misalnya saya ganti dari tahun 2021, maka di sini data berubah jadi segini ya. Jadi Januari income-nya sekian ya, expense-nya cuma sekian. Kita arahkan mouse-nya ke titik sini, maka dia akan menunjukkan berapa nilainya. Ini juga sama ya. Ini juga sama. Jadi ini yang warna biru adalah income, yang warna ungu ini adalah expense. Terus di bagian bawah dia juga akan berubah ya. Jadi total income-nya untuk yang tahun 2021 adalah 16 juta sekian dengan total pengeluarannya adalah 3.250.000. Terus di bagian total profit atau profit loss this year-nya dia 13 juta. Nah, seperti itu. Oke, bagaimana cara membuatnya? Saya akan tampilkan dulu ya, atau saya akan demokan terlebih dahulu. Di sini untuk date-nya kita pilih, misalnya tanggal, kita mau ngisi di bagian bulan April ya misalnya ya. Berarti ketika kita pilih yang April, walaupun April belum masuk ya tanggal, kita akan kasih contoh dulu. Saya ke tanggal 2. Oke, langsung di sini otomatis muncul bulan April. Terus tipenya kita pilih dia expense, pengeluaran berarti. Lalu di bagian expense-nya sini kita pilih pengeluarannya adalah misalnya pengeluaran 6. Jadi pengeluaran di sini dia nanti bisa Anda ganti masing-masing ya.
Di bagian account sini juga dia otomatis akan berubah ketika kita memilih di bagian tipenya. Kalau misalnya saya pilih yang income, kalau kita klik di sini ya isinya itu jadi income. Tapi kalau saya klik di sini dia expense, ya dia isinya jadi expense ya. Nah, ini kita menggunakan data validation saja, ini nggak ada combo boxnya. Terus di sini untuk jumlah pengeluarannya misalnya 1 juta. Oke, nah kalau sudah ini tinggal kita klik tombol save. Terus kita klik OK dan kita akan cek di bagian grafik sini apakah ada perubahan. Oke, nah dia naik ya. Grafiknya naik dan expense juga naik, terus profit ya turun ya. Terus kalau misalnya kita tambahkan lagi pengeluaran di bulan Februari, misalnya kita tambahkan lagi pengeluaran di bulan Februari. Nah, ini karena bulannya sudah lewat jadi nggak bisa, kita ngambil aja yang di bagian April lagi. Oke. Kita pengeluaran lagi misalnya pengeluaran 2, totalnya misalnya ada 3 juta. Kita simpan lagi. Oke. Nah, ini dia naik langsung. Nah, ini pengeluarannya. Oke, nah di sini bagaimana sih cara membuat tutorial atau membuat sebuah sistem income dan expense tracker sederhana ini? Nah, ini kita akan langsung saja bahas ya tentang bagaimana cara pembuatannya. Dan sebelum kita bahas, jangan lupa untuk komen di video ini. Apabila Anda suka dengan video ini, maka like ya. Tapi kalau misalnya tidak suka, cukup di dislike saja. Dan kalau Anda merasa video ini bermanfaat untuk Anda dan untuk orang lain, silakan di-share. Dan jangan lupa untuk subscribe ya, supaya saya selalu semangat untuk membuatkan atau menyediakan video-video yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Nah, kita akan langsung saja membuat ya, bagaimana cara membuat sebuah sistem seperti ini. Saya tutup dulu yang ini. Oke, seperti biasa di sini sudah saya sediakan ada coding dan template ya. Nah, template ini kita akan buka. Oke, nah template-nya hanya seperti ini ya. Jadi ini masih kosong, nggak ada isinya sama sekali. Terus tombol juga tidak kita belum saya hidupkan gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembuatannya, saya akan jelaskan dulu. Tadi saya lupa di bagian demo aplikasinya itu belum saya jelaskan bagian-bagiannya. Jadi pertama di sini ada sheet dashboard ya. Sheet dashboard ini kita pakai untuk memunculkan informasi dasar dari aplikasi yang kita buat, yaitu pemasukan dan pengeluaran. Terus di bagian dashboard ini juga kita akan membuat sebuah inputan data yang nanti data itu akan kita simpan ke dalam sheet log. Nah, jadi sheet log ini berfungsi untuk menyimpan data yang nanti kita akan input dari sheet dashboard sini. Oke, itu fungsi dari sheet log. Nah, sekarang setting. Setting ini berfungsi untuk membuat memasukkan sebuah data ya yang isinya itu anggota, contoh ya ini ya, anggota dari income atau pemasukan itu apa saja. Nah, di sini saya kasih contoh saja, misalnya pemasukan 1, pemasukan 2, pemasukan 3 dan lain-lain. Maka di sini tugas Anda adalah mengubah di bagian income sini apa saja pemasukannya, itu jenis-jenis pemasukan yang ada di perusahaan Anda masing-masing atau di tempat usaha Anda masing-masing. Nah, ini di bagian income, masukkan di bagian income sini. Terus di bagian expense ini adalah pengeluaran, sudah saya buatkan sini ada pengeluaran 1, 2, 3 sampai dengan 9. Nah, ini pun juga silakan Anda ganti dengan pengeluaran-pengeluaran yang sering atau yang rutin dilakukan di perusahaan Anda masing-masing. Apabila masih ada yang lain, misalnya pemasukan yang lain, cukup Anda tambahkan lagi di sini, tambahkan lagi di sini, tambahkan lagi di sini, dan terus tambahkan lagi ke bawah. Apabila masih ada sumber pemasukan yang lain. Terus di bagian expense pun juga sama. Jika masih ada pengeluaran atau nama-nama pengeluaran yang lain, ya silakan dimasukkan ke sini seperti itu. Terus di bagian tanggal sini, di bagian setting, nah ini ya, di bagian tanggal pertama itu kita menggunakan tanggal sekarang ya. Jadi di sini saya ketiknya itu sama dengan today, buka kurung, tutup kurung. Nah, seperti ini. Maka nanti ke bawahnya ini dia akan update terus ya. Dia akan update terus sampai dengan 1 bulan atau sampai dengan 30 hari kemudian gitu.
Makanya di sini dia akan terus update karena di sini tinggal kita buat rumus sama dengan ya, kita klik sel yang di atasnya sini plus 1, maka di sini langsung otomatis dia akan tanggal 28 dan tinggal kita copy ke bawah. Nah, seperti ini. Maka dia akan langsung menunjukkan tanggal ke depannya tanggal berapa dan seterusnya. Terus di bagian tahun ini tinggal kita masukkan juga ya, ini rentan laporannya mau sampai berapa. Nah, di sini saya buat dari tahun 2020, 2021, 2022. Kalau misalnya Anda mau menambahkan, tinggal tambahkan di bawah sini ya. Oke, nah ini di bagian setting. Nah, di bagian report, nah ini nanti kita akan pakai untuk mengisi pada bagian dashboard. Jadi, fungsi dari report ini adalah untuk kita pakai menghitung berapa total income, berapa total expense, berapa profitnya dan sebagainya. Nanti kita akan hitung di sini semua. Baik, langkah pertama di sini langsung saja kita akan buat. Pertama di sini kita akan membuat nama dari sel yang kita akan pakai untuk menginput data nanti. Di sini ada kode, ada date, ada month, ada type, ada account, ada amount. Nah, ini kita akan kasih nama dulu ya. Cara ngasih namanya itu ada dua cara. Pertama, Anda bisa mengklik di sini, lalu Anda kasih nama di sini. Nah, di sini saya kasih nama dia adalah kode. Nah, seperti ini. Terus yang di bawah sini juga kita kasih nama. Nah, tadi saya bilang ada dua cara ya. Cara pertama sudah saya praktekkan lewat sini. Cara kedua adalah dengan cara masuk formula. Tapi sebelumnya Anda klik dulu di sini. Kita masuk ke formula, terus kita klik name manager. Nah, tadi yang kita kasih nama di bagian name box tadi sini itu sudah masuk ke bagian name manager. Nah, yang untuk ini kita kasih nama ya sekarang. Klik tombol new, kita kasih nama date. Oke. Nah, maka sudah muncul date. Nah, kalau kita mau bikin yang baru lagi, kita klik tombol new lagi. Kita kasih nama untuk yang month sini. Saya kasih nama month juga. Terus yang ini kita hapus, kita klik yang month-nya sini. Oke, close. Nah, itu kalau misalnya lewat yang name manager tadi. Tapi lebih cepat itu lewat yang di bagian sini, name box ya. Kita klik sini, kita masukkan lagi di situ ada type. Oke, lalu di bagian sini kita klik, terus klik lagi di sini kita ketik amount ya. Account ya, kok amount. Account. Lalu di bagian bawahnya ini adalah amount. Nah, oke. Nah, kalau sudah, langkah berikutnya adalah kita langsung membuatkan sumber data dari yang tadi saya tampilkan. Jadi, date ini nanti kita menggunakan data validasi yang sumbernya adalah ini ya. Nah, membuat sumber data untuk ini kita akan buat di formula sini ya. Jadi kita klik formulanya, terus kita klik name manager. Lalu kita klik tombol new. Terus di sini kita isi misalnya tanggal. Terus di bagian reverse to-nya ini kita blok ya. Kita blok yang date-nya sini sampai habis. Nah, sampai tanggal yang Anda buat terakhir. Terus klik OK. Klik close lagi. Nah, begitu juga dengan yang lain di sini, kita akan buat juga name manager-nya. Jadi kita buka lagi, klik tombol new lagi. Lalu di sini kita membuat yang bagian income sini ya, kita kasih nama income. Terus di bagian reverse to-nya kita hapus, kita blok. Nah, seperti ini. Apabila Anda memiliki income yang jumlahnya lebih dari ini, maka ngebloknya juga harus disesuaikan ya. Jadi kalau misalnya ada penambahan, diblok lagi begini. Jadi seberapa banyak income-nya, ya diblok juga seperti itu. Oke, income sudah, sekarang di bagian expense. Kita buat dulu expense-nya. Terus di sini kita isi dengan yang di sini tadi ya. Nah, ini kita blok. Oke, ini pun juga sama dengan yang di bagian income ya. Jadi kalau misalnya dia di bawahnya masih ada ya tetap di blok gitu. Klik OK. Nah, kalau sudah sekarang masuk ke bagian tahun. Tahun pun juga kita kita blok ya. Ini kita kasih nama tahun. Oke, di sini kita blok yang ini. Terus klik OK. Nah, semua sudah kita buat, sekarang kita kembali ke dashboard-nya. Nah, kalau sudah dibuat, maka di sini langkah berikutnya adalah Anda buka coding yang saya kasih ini, ya. Nah, ini codingnya sedikit sekali karena memang kita hanya menghidupkan dua tombol di situ ya. Pertama tombol input. Nah, ini kita masukkan, kita copy.
Oke, kita copy sampai dengan end sub sini. Kok end sub? Langsung aja kita copy semua deh ya, biar cepet. Nah, ini kita copy sampai dengan end sub ini ya. Nah, ini. Terus kita taruh ke dalam, masuk ke developer ya, Visual Basic. Terus di sini sudah saya buatkan ada modul input ya. Tinggal Anda klik 2 kali modulnya, terus paste di sini. Nah, kalau sudah kita cocokkan nih ya, untuk coding-coding yang sudah kita buat. Yang perlu Anda cocokkan adalah pertama di sini ada dim log data. Log data ini adalah nama variabel yang mau kita pakai sebagai alamat. Alamat apa? Alamat untuk menyimpan data. Di mana alamatnya yaitu di sheet 2 dari rank A. Jadi dari kolom A. Terus di bagian bawah ini ada kode, date, month, account, type, dan amount. Nah, ini semua kita dapat dari sini tadi. Nama-nama yang tadi kita buat di bagian selnya atau ranknya. Di bagian bawah jadi juga sama ya. Ini juga sama. Ini berfungsi untuk memasukkan data dari sheet dashboard ke dalam sheet lognya tadi atau sheet yang ini nih. Nah, yang log ini. Nah, berikutnya di bagian sini ada call refresh tabel. Di bagian refresh tabel ini kita dapat dari sini ya. Jadi ini adalah perintah untuk memasukkan data ke dalam list box. Nah, sekarang pertanyaannya list box-nya mana? Ya kan? Nah, di sini kita masukkan list box. List box-nya di tabel dari sini ya. Nah, ini developer, klik insert, masukkan list box yang ada di bagian kategori ActiveX Controls. Nah, ini kita klik list box-nya, lalu Anda buat di sini. Nah, seperti ini. Oke, nah jika sudah dibuat seperti ini, maka langkah berikutnya kita akan atur ya. Jadi Anda masuk ke developer lagi, dalam kondisi desain box-nya hidup. Kalau misalnya dia nggak hidup, kita nggak bisa masuk ke properties-nya. Jadi diklik desain mode-nya, terus Anda klik list box-nya, baru kita masuk ke bagian developer, pilih properties. Nah, yang diatur apa di sini? Pertama di bagian kolom count. Nah, di bagian kolom count itu kita akan isi di sini. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kolom ya. Jadi ada 7 kolom yang nanti kita masukkan, makanya di sini kita buat kolom count-nya kita isi dengan 7. Terus kolom head-nya jadikan true, lalu kolom width-nya ini biarkan aja ya, nggak usah diatur dulu. Nah, ini kita tarik ke atas karena ini terlalu ke bawah. Nah, di sini juga sama ya. Jangan lupa juga di sini masuk ke properties lagi, atur yang namanya integral height. Jadi Anda cari di sini ada integral height. Nah, ini Anda ubah jadi false. Kenapa? Biasanya kalau kita nggak ngatur dia jadi false, ketika nanti dijalankan, biasanya listbox-nya itu dia mengecil sendiri. Mengecil, dan seterusnya gitu. Makanya kita atur di bagian integral height-nya itu kita atur menjadi false. Supaya apa? Supaya dia tidak mengecil gitu ukuran dari listbox-nya. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, berikutnya kalau sudah kita atur, nah di sini kita akan coba jalankan. Tapi sebelum menjalankannya itu di sini, nah ini kan belum terisi ya. Jadi date-nya belum terisi, month-nya juga belum, type-nya juga belum, account-nya juga belum terisi ya. Nah, sekarang kita isi dulu nih. Nah, di bagian date ini kita isi menggunakan data validation. Jadi Anda klik dulu di sini, masuk ke tab data, lalu di bagian tab data Anda klik yang namanya data validation. Nah, ini. Nah, setelah muncul data validation, ini Anda klik di bagian setting, pilih menjadi list. Lalu di bagian source-nya ketik sama dengan tadi kita membuat name manager atau rumus atau formula itu namanya adalah tanggal. Jadi bisa Anda klik di bagian formula, use in formula, dan pilih yang tanggal. Klik OK, maka harusnya di sini dia sudah muncul tanggal yang bisa Anda pilih. Oke, seperti itu. Nah, kalau misalnya Anda tidak ingin membuat tanggalnya menjadi data validation, ya berarti nggak usah dimasukkan ini ya. Anda tidak perlu membuat data validation-nya. Jadi nanti diketik tanggalnya seperti itu. Terus di bagian month-nya kita isi juga. Month ini nanti dia akan terisi otomatis dengan nama bulan yang didapat dari tanggal yang kita masukkan di sini ya. Jadi kita ketik rumus sama dengan if, lalu kita klik di sel tanggal sini, sama dengan kosong, yaitu petik 22 kali tadi ya. Jadi setelah sama dengan, petik 22 kali, titik koma, petik 22 kali, titik koma lagi, ketik teks,
buka kurung, lalu kita klik cell date ini, terus titik koma, petik 2, masukkan huruf M 4 kali, 1, 2, 3, 4. M 4 kali artinya kita memasukkan atau memanggil nama bulan yang nanti kita masukkan tanggalnya di bagian atas ini. Oke, terus kita tutup kurung 2 kali. Kita tekan enter, nah maka dia masih kosong. Tapi kalau kita pilih di sini, yaitu yang tanggal 29 ini, maka dia ada tulisan atau terisi dengan Maret, seperti itu. Lalu di bagian type-nya kita akan isi ya, lewat data validation juga, Anda klik, terus klik di sini, pilih data validation, terus kita isi menjadi list, dan ini kita isi sama dengan. Nah, karena di sini tipenya ada income and expense, maka kita ketik di sini, tidak usah pakai sama dengan ya, karena kita nggak mengambil dari ring atau cell, jadi kalau tidak mengambil dari ring atau cell, berarti nggak usah pakai sama dengan. Kita ketik di sini ada income, titik koma, expense, nah gitu. Klik OK, maka di sini sudah terisi. Nah, seperti ini hasilnya, teman-teman. Oke, nah sekarang di bagian account. Account ini dia tergantung dari apa yang kita pilih di bagian tipenya. Jika expense ya dia munculnya nanti ketika diklik ya untuk expense saja. Tapi kalau misalnya income ya income saja. Nah, bagaimana cara membuatnya? Masuk ke sini ya ke data validation, tapi sebelumnya Anda klik yang di bagian account sini. Terus Anda klik data validation ya di bagian tab data, klik data validation. Di sini kita pilih menjadi list. Terus di bagian source-nya kita isi ya, kita ketik sama dengan, kita ketik rumus if buka kurung, ini kita klik sama dengan petik 2 income petik 2 titik koma, ini kita masukkan income. Nah gitu, jadi income adalah nama name manager yang tadi kita buat di sini. Nah ini dia income ya. Oke, nah kalau misalnya nanti ketika Anda menggunakan tanda titik koma sama seperti di komputer saya, kok nanti diklik OK itu nggak mau, mungkin ya komputer Anda itu masih menggunakan regionalnya itu Inggris atau Inggris ya, maka silakan diganti menjadi Indonesia. Karena kalau Inggris itu dia biasanya pakai koma, kalau Indonesia dia pakai titik koma. Terus setelah ini selesai, kita kasih lagi titik koma if buka kurung, kita klik lagi sel yang di sini sama dengan expense ya, expense petik 2 titik koma berarti expense juga. Oke, biar nggak salah saya pilih dari sini yang expense tadi. Nah ini ya, terus tutup kurung 2 kali. Nah seperti itu, karena if-nya ada 2. Klik OK, nah maka sudah terisi ya, kita klik di sini. Nah ini dia, jadi kalau expense isinya ini, tapi kalau saya ganti menjadi income, ya jadinya ini. Nah ini pemasukan. Nah untuk yang amount ini nanti diketik ya, jadi tergantung dari seberapa banyak yang masuk uangnya gitu ya. Misalnya kita pilih yang pemasukan 1, misalnya masuknya 6 juta. Oke, lalu kita ya kodenya belum saya isi. Nah kode ini ya, kode ini bisa Anda ketik sendiri atau bisa Anda ketik secara manual, atau bisa Anda gunakan kode otomatis berdasarkan jumlah data yang masuk di sini. Nah, ini kan di bagian kode sini sudah saya buatkan kode otomatis. Jadi kodenya seperti ini. No strip log ya, garis miring angka urutannya. Nah, ini akan saya buatkan juga bagaimana caranya. Kita ketik di sini sama dengan, terus petik 2, saya ketik di sini no strip log ya. Terus apa tadi? Garis miring ya. Garis miring petik 2 dan kita kasih di sini ada counta. Ada counta buka kurung, lalu kita masuk ke bagian log sini ya, sheet log sini. Lalu kita blok ya. Kita blok dari sini sampai habis. Nah, seperti ini. Lalu tekan tombol F4 atau untuk mengunci sel supaya dia nggak kemana-mana. Nah, seperti itu. Terus tambahkan lagi 0 di belakang sini. Kenapa tambahkan 0 ya? Supaya dia bisa menampung data yang nanti banyak gitu.
Oke, kalau sudah tutup kurung, enter. Nah, maka di sini akan muncul otomatis nomor ya, log garis miring 155. Nah, nomor 155 ini ternyata sudah digunakan di sini. Nah, ini tinggal tambahkan lagi di sini ya. Tambahkan plus 1. Nah, maka nanti dia jadi 156 seperti itu. Nah, jika sudah kita klik tombol save, kita coba ke tombol save ya. Tapi sebelumnya kita aktifkan dulu tombol save-nya ini karena tadi belum digabungkan atau belum dihubungkan dengan kode yang tadi kita buat. Kita klik kanan, terus pilih assign makro, lalu pilih yang input log, terus klik OK. Nah, ini kita akan coba. Data bisa ditambah ya. Kita klik OK. Nah, maka di sini langsung terisi otomatis ya. Nah, seperti ini. Tadi yang kita masukkan adalah yang 156. Nah, ini dia nggak kelihatan. Kita coba untuk turunin ke bawah sedikit. Oke, itu ya. Nah, ini dia hasilnya 156 sudah di sini. Nah, ini. Dan dia juga sudah masuk ke bagian sini ya. Nah, ini dia. Oke, ini adalah hasil dari yang tadi kita input. Jadi dia income ya. Pemasukan 1. Nah, ini kebalik ya. Ini harusnya pemasukan 1 di sini nih. Nah, ini saya tukar dulu deh. Wah, ini ada yang kebalik codingnya. Kita akan perbaiki juga. Nah, di sini kita akan perbaiki. Yang terbalik itu yang ini nih. Antara account dan tipenya. Nah, ini kita kita ubah accountnya di sini. Terus tipenya di atas. Nah, ini. Kita taruh sini. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Oke, nah kita akan coba lagi. Di sini tanggalnya tanggal 28 misalnya, terus income, lalu account-nya pemasukan 1, totalnya misalnya 2.500.000. Kita klik save. Oke, kita cek. Oke. Apakah sudah masuk? Oke, sudah masuk ya ini. Cuman dia kok belum masuk ke sini ya. Atau kurang tinggi ini. Oh iya, udah masuk, cuman ini kurang tinggi ya. Jadi kita atur dulu deh supaya dia bisa menampung. Oke, di bagian paling bawah ini ya, karena ini terhalang oleh scroll bar-nya ini gitu. Ini terhalang oleh scroll bar, harusnya dia sudah muncul. Tapi nggak masalah, nanti kita akan kita akan perbaiki. Oke, kita lanjut lagi sekarang. Setelah data berhasil masuk dan berhasil masuk juga ke sini, langkah berikutnya adalah tinggal kita membuat yang namanya report ya ini. Nah, report ini nanti kita akan pakai untuk dimasukkan ke dalam sini. Nah, untuk reportnya di sini sudah saya sediakan template atau sudah saya sediakan desainnya seperti ini. Jadi reportnya itu berdasarkan bulan dan tahun ya. Cuman tahunnya belum ada. Jadi kita akan buat tahunnya dulu. Oke, kita akan buat tahunnya dulu di sini dengan menggunakan combo box. Jadi kita masukkan di sini dari developer. Terus Anda klik di bagian insert, pilih combo box ini ya. Terus buat di sini. Oke, nah ini kita akan pakai nanti untuk memunculkan tahunnya, tahun yang kita gunakan untuk memunculkan datanya. Setelah membuatkan combo box seperti ini, kita klik kanan ya, terus pilih format control. Nah, di sini akan muncul keterangan di bagian sini ada input ring. Di sini kita cek apakah bisa diinput dari sini, oh nggak bisa ternyata. Jadi kita ketik di sini sama dengan ya, tadi ada tahun ya kita buat ya. Nah, seperti ini. Kalau misalnya Anda nggak yakin, Anda tinggal klik di bagian report sini. Di bagian setting, terus Anda blok ini. Nah, di sini sudah langsung terisi nanti. Terus di bagian selling-nya, nah ini ya, bagian selling itu Anda klik di bagian sheet report, terus Anda klik di bagian sell sini. Nah, ini yang kosong sini. Nanti ini kita akan pakai untuk memunculkan angka berdasarkan urutan tahun yang kita pilih.
Ya, sebagai contoh nih, kalau saya klik OK, ya, hasilnya ini bisa kita pilih tahunnya. Tahun 2020 saya pilih, dia urutan nomor 1 ya. Maka di bagian report sini, dia akan langsung juga muncul otomatis angka 1. Jadi dia muncul otomatis angka 1 yang bisa kita pakai untuk memunculkan tahunnya di sini. Oke. Nah, sekarang kita munculkan tahunnya di sini dengan menggunakan rumus sama dengan indeks ya. Indeks buka kurung, kita blok di bagian tab atau di bagian sheet setting sini. Nah, ini kita blok tahunnya. Lalu kita kasih titik koma, masuk lagi ke bagian report tadi, terus kita klik sel yang ini tadi. Nah, ini karena nggak bisa diklik, maka saya klik di bawahnya dulu sini, terus saya arahkan ke atas pakai panah. Oke ya, terus kita kunci pakai F4, tutup kurung, enter. Sebentar. Oke, reportnya ada 2, kita hapus ya. Jadi ada 2 nama sheet report. Enter, oke. Maka di sini muncul tahun 2020 seperti itu. Nah, sekarang setelah ini berhasil kita buat, di sini kalau saya ganti lagi jadi 2021, ini juga ngikut ini. Nah, ini dia baris kedua. Oke, kita jadikan 2020 dulu. Nah, sekarang kita isi di bagian income. Kita mau menghitung di bagian income untuk tahun 2020 dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Nah, ini kita menggunakan rumus sama dengan sum ifs ya. Jadi ada sum if, ada sum ifs. Jadi ada yang tunggal, ada yang jamak. Jadi kita pilih yang sum ifs. Terus di sini dia muncul atau mintanya adalah sum ring. Sum ring berarti kita disuruh ngeblok kolom yang isinya mau kita hitung. Jadi di sini masuk ke bagian sheet log, lalu Anda blok di bagian data keuangannya. Nah, ini. Blok 2 baris saja cukup ya. Terus tekan tombol F4. Oke, seperti itu hasilnya. Lalu kasih 0 ya, karena kalau nggak dikasih 0 yang dihitung ya cuma 2 baris ini. Makanya kita kasih 0 supaya barisnya itu bisa sampai ke bawah gitu. Jadi saya kasih sampai 600.000 baris ke bawah. Terus kasih lagi titik koma. Di sini ada kriteria ring 1. Kriteria ring 1 tadi itu adalah yang bagian bulan. Maka di sini kita blok di bagian bulan juga, blok 2 kali ya, 2 baris gini. Tekan F4 lagi, kasih 0 lagi, tuh 2, 3, 4, 5 ya. Ini saya tambahkan lagi biar pas 600.000 ya. Ini benar nggak sih 600.000? Oh iya, 600.000. Terus setelah di bagian kriteria ring 1 selesai, kasih titik koma lagi, kita klik yang kriteria ring yang kriteria 1. Jadi setelah Anda ngeblok yang di bagian bulan tadi, kita kembali lagi ke bagian report sini, lalu kita klik di bagian bulan Januari. Nah, berarti kita mencari di bagian bulan Januarinya. Oke, setelah itu kita kasih titik koma lagi. Di sini minta lagi kriteria ring 2. Nah, kriteria ring 2 ini kita berarti berdasarkan income-nya. Berarti kita kembali lagi ke bagian sheet log. Kita blok nih yang di bagian tipenya. Blok 2 baris lagi, tekan F4, kasih 0 lagi. Tuh 2, 3, 4, 5. Titik koma lagi, masukkan sekarang kriteria 2. Nah, kriteria 2 itu karena kita mencarinya yang income, maka di bagian sheet report ini diklik. Anda klik yang income sini. Terus dikunci pakai F4. Nah, seperti ini. Lalu sekarang kriteria ketiga, yaitu yang tahun. Kita kasih titik koma lagi, masukkan kriteria ring ketiga. Dengan cara bagaimana? Ya, kembali lagi ke bagian sheet log sini, lalu Anda blok nih tahunnya sekarang. 2 baris, tekan lagi F4, tambahkan 0, 1, 2, 3, 4, 5, titik koma. Nah, berikutnya dia kriteria ketiga apa? Itu tahun 2020. Kita kembali ke sheet report, lalu klik yang tahun 2020. Tekan F4, tutup kurung, baru enter. Nah, maka sekian untuk yang bulan Januari, untuk income-nya. Nah, sekarang ini bisa kita copy ke bawah dengan cara tarikannya seperti ini. Nah, ini adalah hasil dari income pada tahun 2020 dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Nah, untuk yang di sampingnya sini expense, ini tinggal kita blok, copy aja. Copy satu ke samping ya, kita pastikan dulu supaya benar. Nah, ini kosong. Kita klik di dalam formulanya sini. Nah, di sini dia berubah ini. Nah, ini harusnya di sini. Kita geser ke sini. Nah, ini. Enter. Nah, hasilnya ini masih ya. Nah, ini kita geser lagi. Ini harusnya expense. Nah, ini.
enter. Nah, ini sudah benar berarti hasilnya. Kita copy ke bawah. Nah, maka hasilnya seperti ini untuk di bagian pengeluaran dan pemasukan di tahun 2020 pada bulan Januari sampai dengan Desember. Nah, ini kita tambahkan lagi ya, ada total. Ada total. Di sini kita kasih warna. Nah, ini kita hitung pakai rumus sum saja. Sum ya sama dengan sum, buka kurung, lalu kita blok ini. Kita kunci F4, tutup kurung, enter. Juga sama ya, sama dengan sum, buka kurung, kita copy aja kita blok ya, tutup kurung, enter. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita akan hitung ya total profitnya ya tahun 2020, apakah loss or profit. Tinggal kita ketik sama dengan di sini. Kita kurangi antara income ya, diklik, dikurang expense. Enter. Nah, maka dapat di sini. Ya, nah ini adalah profitnya. Jadi kalau dia tidak minus, maka dia berarti profit. Tapi kalau dia minus, berarti dia loss. Ya. Oke, nah ini hasil dari profitnya. Nah, seperti ini. Nah, itu di bagian rekapitulasi untuk income and expense-nya. Nah, sekarang di bagian total. Ya. Untuk total ini cukup kita ketik rumus sama dengan sum saja. Buka kurung, lalu kita klik masuk ke bagian log-nya. Kita blok ini di bagian amount-nya 2 baris tadi ya. Terus dikunci, tambahkan 0 tuh 2, 3, 4, 5. Tutup kurung, enter. Nah, ini untuk yang income ya. Sorry. Ini bukan income ya, kita hapus dulu. Kita menggunakan sum if ya, karena income itu kita harus menyesuaikan dengan yang tipenya sini. Sorry, tadi terlalu semangat kayaknya mengetik rumusnya. Saya ulangi lagi, berarti sini rumusnya adalah sama dengan sum if, buka kurung, kita klik di bagian log sini, terus kita blok ini ya, 2 baris ini. Oke, di bagian sini ya. Nah, ini di bagian tipenya kita blok. Terus sama kayak tadi ya, kita kasih kunci, kita tekan tombol F4, tambahkan lagi 0 tuh 2, 3, 4, 5, titik koma, kita pilih yang kriterianya ya. Di sini masuk ke bagian report, klik income, oke yang ini, terus titik koma, baru Anda blok yang di bagian di sheet log, di blok di bagian sini tadi, terus tekan F4, masukkan juga 0 5 kali, itu 2, 3, 4, 5, tutup kurung, enter. Nah, maka dapatlah sekian untuk income-nya. Nah, untuk expense-nya kita copy ke bawah, oke seperti ini ya, maka dia sudah terisi. Jadi di sini expense-nya adalah 105 juta. Nah, sekarang untuk total profit atau loss-nya sama dengan ya, kita klik di bagian income, lalu kita kurang ya, dikurang dengan expense. Oke, nah ini adalah profitnya ya, seperti itu. Nah, jadi sini sudah ketahuan bahwa profitnya di sini sekitar 162 juta sekian ya. Nah, jika sudah seperti ini, maka langkah berikutnya ya simple aja. Sekarang kita membuatkan dashboard di sini. Kita buatkan keterangan atau grafik ya. Nah, langkah pertama untuk pembuatannya kita akan isi di bagian sini dulu ya, di bagian total income. Sama seperti biasa kita menggunakan shapes ya. Oke, saya taruh seperti ini. Terus kita klik formula bar. Ketik sama dengan, masuk ke bagian report. Nah, di sini kita masukkan yang total ya, yang ini ya. Masukkan yang total, terus di sini kita klik yang income. Oke, tekan F4, enter. Maka di sini adalah hasil dari income-nya. Ini kita ganti hurufnya. Terus kita atur dia di tengah. Lalu di sini kita buat dia warnanya transparan untuk background-nya. Shape outline juga sama, kita buat transparan ya ini. Terus kita taruh di sini. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, nah bisa juga kita tambahkan efek shadow ya. Jadi di sini kita buat text effect, ada shadow. Nah, ini jadi supaya lebih terlihat
timbul ya teksnya ya gitu. Oke. Lalu kita copy lagi ya, ini Ctrl D, taruh sini. Sekarang total expense-nya. Bisa kita buat dengan cara di sini kita kita klik ya, terus di sini ada hapus di formula barnya. Anda masuk ke bagian report, klik yang di bagian expense ini. Oke. Terus sebentar. Ini tadi harusnya kita pakai sama dengan ya. Jadi sama dengan dulu. Terus di sini klik report, ini kita klik di bagian expense, kunci enter. Nah, ini hasil untuk expense-nya. Terus formatnya bisa kita copy ya. Jadi Anda klik yang ini, masuk home, pilih format painter, terus diklik di bagian hasil yang total expense-nya. Oke, seperti itu. Dan berikutnya kita buat di sini ada grafik. Grafik itu kita ada ambil dari sini ya, perbandingan dari income and expense. Ini ada blok seperti ini. Terus masuk insert, klik yang ini, pilih yang donut. Nah, ini sudah jadi ya. Tinggal kita atur saja. Ini kita kasih judul grafik income and expense. Terus ini saya buang atau kita buang untuk backgroundnya ya. Terus teksnya kita kasih warna cerah. Nah, ini. Lalu ini kita buang juga. Kalau mau ganti warna grafik juga bisa ya, kita ganti warna yang cocok nanti. Nah, seperti ini. Ini kita kasih warna yang lain juga, misalnya yang ini. Oke, jadi sudah kontras ya. Baru kita cut, kita masukkan ke sini. Iya. Lalu kita taruh di sini, teman-teman. Nah, ini. Oke, it's amazing ya. Lanjut, sekarang kita akan mengisi di bagian sini ya. Nah, ini kita akan isi, kalau ini ya, ini total ya, total semua income dan expense ya. Saya kasih total, nah gitu. Tapi kalau yang ini, yang di sini nanti, ini bukan untuk total. Sebentar, ini kurang gede ya. Oke, cukup. Nah, sekarang di sini ya, yang ini kita dapatnya itu dari sini. Nah, jadi per tahun itu. Jadi yang ini dia totalnya, yang ini nanti per tahun gitu. Makanya kita ngambil yang sini. Nah, ini kita blok datanya, terus masukkan grafik. Bebas Anda mau menggunakan grafik yang mana ya. Mau yang ini juga boleh, nggak masalah. Atau mau yang lain juga bisa, yang ini ya. Nah, ini. Oke, kita pakai yang ini misalnya ya. Terus kita kasih keterangan grafik income and expense for this year. Oke, ini untuk grafiknya. Terus di sini kita ganti ya ini ya. Nah, di sini kan dia angkanya 1 2 ya. Kita ganti dengan income and expense. Ini kita klik kanan grafiknya, pilih select data. Nah, di sini ada keterangan edit ya. Kita klik, Anda blok 2 ini. Oke, maka sudah berubah jadi income and expense. Kalau misalnya Anda mau ganti grafiknya bisa aja dengan cara klik grafiknya, masuk ke design. Terus di sini ada change chart ya. Misalnya Anda mau yang kolom ya. Nah, ini bisa juga kita klik OK. Nah, udah. Jadi tinggal Anda hapus ini ya. Ini juga dihapus. Terus ini juga dihapus garisnya. Lalu tambahkan di sini ada yang namanya data label. Nah, ini. Jadi Anda
bisa melihat hasilnya itu di data label ini gitu. Nah, ini sudah jadi. Tinggal kita atur. Oke. Dan kita pertebal ya. Jadi biar jelas. Nah, seperti ini. Nah, ini kita cut, masukkan sekarang ke sini. Nah, kita taruh di sini ya. Oke, kita tarik ke bawah. Oke, terus kita buat dia backgroundnya hilang ya. Nah, seperti ini. Terus hurufnya kita ganti juga warnanya biar jelas. Oke. Ini juga sama, kita perjelas. Terus warna juga sama, bisa Anda ganti warnanya ya. Nah, ini. Oke, nah untuk yang di bagian total income and expense ya, untuk for this year-nya ini dia hasilnya. Nah, sekarang kita buat profit-nya ya. Nah, untuk profit itu, nah ini profit-nya ya. Jadi ada total apa namanya, total profit-nya, terus di sini ada total profit juga. Jadi ada yang per tahun ya, ada yang total. Nah, ini kita masukkan semua, kita buatkan dulu tempatnya. Kita buat tempatnya seperti ini ya. Terus kita copy dari sini, kita duplikat. Oke. Terus kita masukkan teks. Di sini kita ketik total profit. Nah, gitu. Ini kita buang backgroundnya dengan line-nya juga. Lalu kita kasih huruf. Kasih warna putih. Kita taruh di sini dulu ya, kita warnain dulu ini. Jadi biar rapi ya, karena saya kalau nggak rapi itu kayaknya aneh gitu ya. Kita taruh sini, terus ini kita taruh di sini. Nah, gini maksudnya gitu. Oke, nah ini kita ganti sekarang. Kita ganti ya, ketik sama dengan total profit, berarti kita ngambil yang di sini. Nah, ini F4, Enter. Terus kita masukkan format ini ke dalam sini dengan cara Anda klik, masuk Home, Format Painter, dan klik di sini. Oke, nah ini adalah sudah masuk ke dalam total profit ya teman-teman ya. Ya sudah masuk, tinggal kita grup saja ini. Nah, ini tinggal klik kanan, pilih grup. Nah, gitu. Kita letakkan di sini ya. Nah, ini kalau kegedean kita kecilin misalnya. Kita kecilkan dulu ya. Kayaknya kegedean ini. Oke, segini cukup ya. Nah, berikutnya ini untuk total profit yang per tahun ya. Jadi total profit yang per tahun kita taruh di sini. Kita luruskan yang diklik yang itu. Nah, ini total profit for this year. Nah, for this year itu berarti dia untuk tahun yang kita pilih di sini gitu. Makanya di sini kita klik ya,
Ini kita hapus. Terus kita masuk ke sini, report. Anda klik yang ini, total profitnya. Nah, ini. F4, enter. Nah, ini hasilnya. Oke. Kita gedein. Oke, cukup. Nah, kalau sudah sekarang ya tinggal kita ini ya, apa itu? Membuat grafik untuk menampilkan data ini gitu. Nah, ini kita letakkan di tempat sini dulu ya, di atas. Oke, nah di sini aja dulu. Oke, kita buat dulu grafiknya. Jadi nanti langsung ya, ini dengan cara kita blok seperti ini. Oke, terus kita masuk ke insert, pilih yang lain, yang ini ya. Nah, seperti ini, jadi ini income, kita grafiknya yang ini ya. Nah ini, yang pertama dulu deh, yang paling atas. Oke, jadi ini income, ini expense. Jadi income di atas, expense-nya di bawah. Kita ganti di sini ya, kita hapus saja. Terus ini juga kita hapus. Jangan dihapus ya. Terus ini kita tarik. Kita cut, masukkan di sini. Oke, seperti ini. Kita tarik ke samping. Ya, nah ini. Ini kayaknya kegedean ya. Oke, nanti kita atur ya, kita singkirkan dulu di sini. Kita ngatur yang di bagian grafik dulu ini ya. Nah, ini kalau sudah kayak gini ya, ini grafiknya sudah menunjukkan perbandingan antara income and expense ya. Nah, di sini tinggal Anda klik terus pilih format. Di sini ubah menjadi no fill supaya grafiknya itu menyatu ya dengan backgroundnya gitu. Terus di sini untuk hurufnya kita atur jadi warna putih. Nah, seperti ini ya. Terus untuk garis ini bisa Anda kasih warna yang lebih gelap sedikit supaya dia nggak terlalu mencolok. Nah, seperti ini. Jadi dia samar-samar ya. Terus ini kita atur hurufnya biar bagus. Dan garis ini bisa Anda ganti juga warnanya dengan warna yang lain. Ini juga bisa kita ganti ya, biar warnanya berbeda ya, mencolok gitu ya maksudnya ya. Oke, nah ini adalah perbandingannya ya, income dengan expense. Di sini bisa Anda buang juga untuk di bagian garis luarnya. Nah ini. Nah sekarang kita atur di bagian ini ya, di bagian apa? Tampilan ini nih, ini kayaknya terlalu gede ya. Atau kita tarik ke sini deh. Nah kita tarik ke sini. Nah ini cukup ya, kayaknya ya. Juga sama, kita tarik sini. Iya. Oke. Ini kalau kita pilih sekarang, nah ini berubah sudah tahun 2021 ya. Nah ini kosong masih. Nah ini. Nah kalau misalnya Anda mau menampilkan angkanya di sini, ya jelas tinggal diklik sini, pilih data label. Nah itu, cuma dia akan bertabrakan karena memang di situ angkanya gede-gede ya gitu. Oke, itu untuk yang di pengaturan di bagian grafiknya. Oke, demikian teman-teman ya untuk tutorial pembuatan income and expense tracker. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai ketemu di tutorial berikutnya.